Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cak Anas. Hari ini saya kedatangan teman sebetulnya dari kemarin, Mang Eri, Mang Eri dari Bali. Kemarin barengan sama anak-anak ikut ke Disneyland. Nah, di sini Mang Eri ternyata ikut membaca komen-komen di video-video saya, dan membuat Mang Eri penasaran juga, pengen tahu langsung jawaban dari saya. Makanya tadi setelah kerja di sawah, dan mohon maaf sementara ini saya belum bisa membuat foto kegiatan saya di sawah, aktivitas seperti pengolahan sawah atau dan lain sebagainya, karena memang di Jepang sendiri untuk saat ini di tempat saya di Ibaraki khususnya belum musim. Insya Allah akhir bulan 2 atau awal bulan 3 kesibukan baru mulai. Baik, supaya Mang Eriknya tidak penasaran apa saja yang beliau catat, apa saja yang ingin dipertanyakan, kita mulai, dan insya Allah saya akan menjawab sesuai dengan kapasitas dan pengetahuan saya. Monggo, silakan Bang. Ya, mungkin saya di sini mewakili rekan-rekan yang komentar atau ingin mengetahui jawaban langsung dari Cak Anas. Saya bisa mewakili untuk rekan-rekan yang bertanya. Ya. Ada di mana ya? Di dalam video Cak Anas itu ada satu komentar yang menurut saya menarik perhatian itu loh. Ya, tentang ada yang nanya jauh-jauh ke Jepang cuman untuk ngurusin sawah itu, apakah lahan di Indonesia ataupun di Jawa itu kehabisan lahan atau bagaimana? Insya Allah untuk lahan di Jawa, di Indonesia, insya Allah tidak akan habis. Jadi saya bertani atau mengurus sawah di Jepang itu bukan karena faktor kehabisan lahan di Indonesia. Dulu waktu saya kecil atau selama saya di Indonesia, saya pernah ke sawah di Indonesia, tapi pada waktu itu saya datang ke sawah itu untuk ngasak, kalau bahasa Jawa atau bahasa Maduranya ngasak. Jadi saya memungutin sisa-sisa padi, jagung, atau sisa-sisa orang yang punya sawah yang sudah selesai dipanen dan hasilnya sudah dibawa pulang. Jadi saya tidak bertani untuk sawah saya sendiri karena saya lahir dari keluarga yang bisa dikatakan miskin, sangat miskin. Bahkan untuk kebutuhan sehari-hari pun orang tua juga bisa dikatakan jungkir balik untuk menafkahin saya dan kakak pada khususnya. Jadi saya bertani di Jepang, mengurus sawah di Jepang bukan karena lahan di Indonesia habis, dan insya Allah tidak akan habis. Ya. Itu rekan-rekan ya. Untuk sekarang sampai saat ini kegiatan Cak Anas kan ngurusin sawah ataupun lahan yang lainnya itu, kira-kira lahan yang Cak Anas kerjakan sendiri itu di sini nyewa atau punya sendiri itu, Cak? Baik, saya pernah bercerita juga tentang hal itu di salah satu video, bukan punya saya tapi bukan di channel saya. Jadi begini, dulu saya bekerja di salah satu showroomnya alat pertanian. Nah, dari keluh kesah petani Jepang yang sudah sepuh, karena anak-anak beliau tidak mau melanjutkan bertani, jadi saya membaca di situ ada peluang bahwa generasi muda kalau berani tampil atau berani menggeluti dunia pertanian dan menggarap lahan-lahan yang tidak tergarap oleh petani-petani yang sudah sepuh atau yang sudah berhenti, dan insya Allah saya akan menjadi orang dari situ. Saya memulai bertani, dan awal mula saya bertani, saya menggarap lahan peninggalan almarhum kakek istri saya seluas 0,5 hektar. Nah, dari situ saya juga
memulai menyewa, dan lama kelamaan alhamdulillah setelah saya memiliki tabungan, lambat laun saya membeli sawah sendiri. Dan saya membeli sawah pun tidak serta-merta dengan uang cash atau luasannya seperti yang sekarang, jadi bertahap berkala. Jadi begini, sedikit bercerita. Misalnya ada orang menawarkan ingin menjual sawah 1 hektar dengan harga ya anggaplah 1 juta yen atau 100 juta rupiah. Di situ saya memiliki uang hanya sedikit, misalnya 25 juta atau 20 juta, itu saya menawarkan untuk DP. Karena di Jepang ada aturan setiap jual beli atau bagaimana itu ada seperti perjanjian tanda jadi, membayar 1/4-nya dulu. Nah di situ ada tenggang waktunya, minta waktu misalnya seminggu, dalam kurun waktu seminggu. Kalau si penjual yang mengurungkan hajat untuk menjualnya, si penjual wajib mengembalikan uang DP itu 2 kali lipat. Begitu juga sebaliknya, kalau si pembeli yang mengurungkan niatnya untuk beli dalam kurun waktu yang sudah ditentukan, jadi uang DP itu akan hilang. Nah, dalam hal tersebut saya kan petani, si penjual pun juga petani, jadi saya membuat perjanjian tenggang waktu, setelah masa panen nanti saya bayar, dan beliau pun juga setuju karena sama-sama petani kan. Nah, setelah musim panen, nah kebetulan ada lagi yang mau menjual, jadi saya kembali ke si penjual yang awal. Saya bilang saya tidak bisa membayar sisa uang sawah yang sampean jual atau jenengan jual. Karena apa? Uang saya tidak cukup karena di sana ada yang menawarkan. Nah, saya membayarnya separuh dulu. Nah, saya juga minta waktu sebelum sawah yang sampean jual ini lunas. Saya akan membayar ke sampean uang sewanya. Nah, alhamdulillahnya orang-orang yang menjual ke saya itu mereka intinya ingin menjual sawahnya saja. Jadi tidak terlalu memikirkan soal pembayarannya. Jadi yang penting, apalagi saya istilahnya memberikan uang sewa selama harga yang ditentukan awal itu belum lunas. Jadi si penjual pun senang, dan dari hal seperti itulah, cara seperti itulah saya membeli sawah perlahan. Dan alhamdulillahnya saya memiliki sertifikat pertanian yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang. Jadi saya bisa membeli tanah atas nama saya sendiri, bisa membeli sawah, lahan pertanian, lahan yang bisa dijadikan bangunan, sah atas nama saya sendiri. Jadi sekarang ini memang sebagian ada beberapa hektar ya, dan saya sendiri tidak tahu jumlah secara spesifiknya, masih statusnya menyewa, dan sebagian besarnya sudah punya lahan sendiri. Dan insya Allah kedepannya masih tetap ingin membeli lagi. Luar biasa ya. Terus tentang tentang hama persawahan di dalam sawah tersebut, itu kan ada banyak hama ya Cak Anas. Ya. Ada kayak seperti tikus, burung ataupun wareng gitu. Itu mohon tips lah penanganan terhadap hama tersebut di dalam sawah terutama ya. Iya, kalau untuk hama, khususnya hama wareng dan lain sebagainya, di sistem di tempat saya penyemprotan hama itu serentak. Jadi bukan hanya di tempat saya atau di tetangga saya yang menyemprot. Jadi di lingkungan saya sendiri, di wilayah saya ini, untuk menangani penyemprotan hama wareng dan lain sebagainya, walang sangit dan lain sebagainya itu serentak. Jadi dalam 1 hari itu bisa dikatakan hampir
2000 hektar itu 2000 atau 3000 hektar itu serentak sehari. Jadi di situ penanganan hama orangnya gampang. Dan yang kedua untuk hama tikus atau burung, mohon maaf Mang Eri, kita berbeda keyakinan. Saya sendiri dari beragama muslim, dari kalangan muslim, dan kita berbeda keyakinan, bukan membahas soal keyakinan, tapi khusus untuk tikus atau burung, saya sendiri tidak pernah meracun atau mengusir dengan cara yang kasar. Jadi saya hanya berserah diri kepada Tuhan. Dalam agama Islam saya hanya bersolawat, istighfar, itu saja. Dan saya selalu mengatakan, saya ajak komunikasi walaupun mungkin bagi orang lain sedikit aneh atau saya berkomunikasi dengan binatang. Misalnya burung, saya selalu menyampaikan begini, burung, kalau kamu memang rezekimu di sawah ini, silakan kamu makan, silakan kamu ambil rezekimu, tapi saya juga titip di sawah ini juga ada rezeki keluarga saya dan orang-orang di sekitar saya. Untuk tikus pun juga begitu. Saya menyampaikan ke tikus, kalau memang kamu ingin membuat rumah di sini silakan, tapi tolong jangan sampai merusak tanaman saya, karena di sawah saya ini apa yang saya tanam ini juga merupakan rezeki dari keluarga saya. Jadi saya tidak pernah istilahnya mengusir dengan kasar atau sampai membunuh hama tikus atau burung. Itu yang saya lakukan. Dan mohon maaf untuk para pejuang pangan, saudara-saudara petani yang lain, mohon maaf mungkin kita berbeda cara penanganan hama. Itulah yang saya lakukan untuk hama wareng, tikus, dan burung khususnya. Begitu. Terus tentang cara penanganan gulma, apakah sistem yang Cak Anas lakukan di sini itu sama di Indonesia itu apakah sama atau berbeda? Gulma. Ya. Begini, kebetulan di meja ini ada pasti ya. Jadi untuk di tempat saya pribadi, saya tidak istilah menyiangi gulma. Saya menggunakan obat-obat pembasmi gulma itu ada beberapa metode. Jadi seperti ini yang berbentuk cair ini bisa dipergunakan seminggu setelah musim tanam. Jadi setelah bibit padinya ditanam, jadi saya menyiramkan atau menyemprotkan ini ke lahan yang baru ditanam. Seminggu setelah tanam baru digunakan obat yang ini. Dan ada lagi metode yang satu, jenisnya yang satu lagi. Yang ini yang berbentuk tablet kecil-kecil. Jadi kapsul itu. Iya, jadi ini satu bungkus ini bisa dipergunakan untuk luasan sawah itu 10 are. Kalau 10 are berarti 1000 meter persegi ya. 10 meter dikali 100, ya 1000 meter ya. Jadi untuk satu bungkus ini untuk 10 are. Jadi ini cara penggunaannya 2 minggu setelah tanam baru menggunakan ini. Hanya ditabur-tabur biasa aja, sembarangan tabur, yang penting di dalam sawah yang berisi air. Dan metode satu lagi ada yang jenisnya serbuk. Itu saya menggunakannya pada waktu menanam. Jadi kebetulan mesin yang saya pakai, mesin tanam yang saya pakai itu untuk sekalian untuk mupuk, untuk ini obat pembasmi gulmanya, dan untuk seperti ada satu lagi obat untuk ini menanggulangi pembusukan akar, terus hama-hama yang bibit mungkin jenis virus-virus yang ada di bibit padi tersebut. Jadi mesin yang saya pakai itu multifungsi. Jadi saya menggunakan obat pembasmi gulma itu
ini pada waktu menanam padinya. Itu jadi di Jepang sendiri, di tempat saya sendiri tidak ada orang yang bahasa Indonesianya saya kurang tahu, mohon maaf karena latar pendidikan saya yang alhamdulillah hanya lulusan SD. Jadi kalau orang Jawa menyebutnya matun, kalau orang Madura menyebutnya arau. Jadi kalau di tempat saya sendiri tidak ada orang yang matun atau arau ya. Tidak ada yang nyebutin rumput, kami menggunakan obat-obatan pembasmi itu untuk penanganan gulma sendiri. Terus tentang ini pertanyaan terakhir, Cak. Siap. Sambil merokok ya biar iya. Biar agak tenang otaknya. Kemudian tentang tips untuk penanganan lahan yang tidak terlalu luas ataupun ya cukup sempit atau gimana ya? Tidak terlalu luas intinya gitu kan? Begini, Man. Mungkin kita menjadi petani juga harus berpikir, tidak boleh kaku, dan kita harus siap dengan inovasi baru, dengan ide baru, pemikiran baru. Misalnya begini, kalau kita punya lahan 1 hektar misalnya, untuk menggarap lahan tersebut itu biayanya berapa, keuntungannya berapa, kita harus kalkulasi juga. Tapi kalau memang untuk menggarap lahan yang luasannya tersebut kita itu terhitung rugi, lebih baik kita berpikir dengan usaha yang lain, dan tapi tetap dengan memanfaatkan lahan tersebut. Misalnya kalau kita punya lahan 10 are, otomatis kita akan rugi kalau kita maksa untuk menanam padi ya misalnya, karena untuk biaya produksi, untuk ongkos pembajakan, untuk buruh taninya waktu menanam, waktu panen, perawatan, kita akan merugi. Nah di situ kita bisa berpikir dengan menanam komoditas yang lain yang bisa cepat dipanen. Misalnya kita bisa menanam sayuran, bayam, kangkung atau apa, dan di situ cara menjualnya pun kalau kita biasa menjual tebasan atau gropyokan, ya, kita harus merubah cara penjualnya. Jadi kita menjual yang levelnya sedikit kita naikkan. Misalnya kita ikat, ya dalam satu ikat itu ada isinya 20 atau 25. Yang biasa satu ikat besar, satu pondongan kita jual hanya harga 10.000 atau 20.000, ya kita ikat kecil-kecil, kita bisa menjualnya. Iya. Kita ikat kecil-kecil dengan jumlah 20 atau 25. Kita bersihkan akar-akarnya. Nah, setelah itu mungkin kita bisa membungkusnya dengan plastik atau bagaimana. Yang penting kelihatan rapi dan menarik konsumen untuk membelinya, dan kita bisa menjual entah harga 1.000 atau 2.000. Nah, dari situlah mungkin akan meningkatkan income atau hasil penjualan dari hasil panen tersebut. Atau yang kedua, mungkin dari lahan yang sempit, yang kecil tersebut, kita bisa mempergunakan untuk mempersiapkan lahan untuk ditanami rumput untuk pakan ternak. Jadi kalau lahan sempit, kita nggak usah jadi petani lain, lebih baik kita tanamin rumput dan kita pelihara hewan seperti sapi. Nah kalau untuk memelihara sapi mungkin lebih fokus lagi ke penggemukan sapi yang kurus, yang rusak, itu yang kita rawat, karena dalam kurun waktu yang relatif pendek kita sudah bisa menjualnya. Dan cara menghitung untungnya bagaimana? Kalau misalnya kita menanam padi dengan lahan tersebut, Indonesia 3 kali tanam, kalau Jepang 1 kali kan, Indonesia 3 kali tanam, biaya produksinya berapa, terus hasil panennya dapat berapa. Nah di situ dikalkulasi untung atau rugi. Nah nanti perbandingannya, kalau kita tanamin rumput dan
kita bisa bekerja di tempat lain atau kerja dengan pekerjaan yang lain dan sambil merawat hewan, kita tidak susah untuk mencari pakan. Dan setelah hewan tersebut dijual, kita kalkulasi juga mana yang lebih menguntungkan. Ditanamin rumput untuk pakan ternak atau ditanamin padi atau yang lainnya, mungkin sayuran itu ya, mungkin itu yang bisa saya jawab atau saya sampaikan sedikit ide dari saya. Tapi pada intinya bertani jangan hanya monoton dengan cara lama atau hanya dengan metode-metode peninggalan orang tua kita. Saya tidak menyalahkan cara-cara lama, metode lama, tapi kita juga harus berpikir, harus kalkulasi juga dengan tenaga yang kita keluarkan dan penghasilan yang kita dapatkan. Mungkin itu Mang Eri yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang lain ya mungkin kalau ada sedikit yang saya lihat komentarnya baru sedikit situ ya, mungkin next video siap. Mungkin ada rekan-rekan yang bertanya atau komentar lagi di dalam video yang Cak Anas. Mungkin ada part 2-nya, mungkin saya yang akan mewakili rekan-rekan semua. Baik, dengan senang hati, dan saya tetap berpesan untuk saudara-saudara pejuang pangan, jangan pernah berputus asa, karena di pundak kita kita memikul tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan pangan halayak ramai. Jadi tetap semangat, tetap istiqomah dalam berjuang. Mungkin itu dari saya, Mang Eri ya. Iya. Jadi bisa saya tutup videonya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya kemukakan ini bisa menjawab atau mewakili unek-uneknya Mang Eri ini. Mungkin itu dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang pangan.